Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Saro. Saudara, Indonesia ditahan imbang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus puas dengan hasil seri 2-2 usai Bahrain mencetak gol di menit terakhir. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Menjamu Indonesia di Bahrain National Stadium Kamis malam, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Mahrun di menit ke-15. Indonesia berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol Ragnar Ortmangun jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, tepatnya menit ke-74, Indonesia berhasil membalikkan keadaan untuk unggul 2-1 lewat gol Rafael Struijk. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu buyar saat Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-9, tambahan waktu di akhir babak kedua lewat gol yang dibuat Mahrun. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga sontak menuai kritikan. Pelatih Indonesia Sintayong mengaku menyesalkan keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Garuda. 직접 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Sintayong menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) harus memperbaiki kemampuan dan kinerja wasit di Asia jika ingin sepak bola Asia berkembang. 네, 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 네프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. Pasca pertandingan Bahrain melawan Indonesia, kinerja wasit menjadi sorotan warganet di media sosial X. Pada Jumat pagi, pembahasan FIFA hingga wasit Ahmed Alkaf masuk dalam 10 besar trending topik. Ahmed Alkaf adalah wasit yang memimpin laga Bahrain melawan Indonesia yang keputusannya dinilai kontroversial. Kami cuplik beberapa komentar dan berita di media sosial X. Ada warganet yang menilai sepak bola bukan milik pemain, tetapi milik wasit. Wasit yang dipilih FIFA sangat buruk. Ada juga yang berkomentar, wasit Ahmed Alkaf merampok kemenangan Indonesia. FIFA didorong untuk menghukum wasit ini. Sementara itu, PSSI disebut akan mengajukan protes ke AFC soal kinerja wasit Bahrain versus Indonesia. Skor imbang 2-2 melawan Bahrain menjadikan Indonesia untuk ketiga kalinya meraih hasil imbang secara beruntun setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Arab Saudi dan Australia. Tim Liputan Kompas TV. Lantas bagaimana peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pasca laga melawan Bahrain? Lalu apa analisis dari pertandingan semalam? Saat ini sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat siang Bung Wesley. Bung, itu tadi malam kesenangan kita hampir paripurna di menit 74. Kalau nggak di menit ke-9 gol balasan dari Bahrain itu membuyarkan kesenangan kita. Bung, tapi di wasit memberikan tambahan waktu babak kedua ini 6 menit, tapi pertandingan malah dibiarkan berakhir hingga 9 menit. Ini menurut Anda seperti apa? Ini regulasi tambahan waktu di sepak bola apakah bisa atau bagaimana sebenarnya seperti ini? Iya, di regulasi itu wasit bisa memberikan pengamatannya atas kejadian lapangan setelah ada penambahan waktu. Apakah ada kejadian misalkan pelanggaran atau buang-buang waktu, dia bisa biasanya menambahkan waktu itu. Tapi lazimnya Mario itu setelah muncul masa injury time, tambahan itu paling semenit ya. Kalaupun ada misalkan pemain yang cedera setelah masa injury time atau ada buang-buang waktu. Tapi kalau ini memang mungkin kalkulatornya lagi rusak ya, 90 tambah 6 jadinya 99. Ya itu yang kita lakukan protes oleh federasi, tapi fokus ke pemain dan pelatih sudah harus selesai tinggal di Bahrain, kembali fokus untuk menghadapi Cina.
Bung, kalau pertandingan tadi malam misalkan 90 tambah 6 menit, 96 menit, apakah normal sebenarnya dalam sepak bola perpanjangan dari 96 menit yang harusnya diputuskan tetapi melebar atau berperpanjang hingga Ya, 3 menit? Apakah sebenarnya normal atau bagaimana sebenarnya? kalau tambahan 6 menit itu normal, sangat normal. Bahkan kemarin di kalau kita di event-event sebelumnya bahkan ada yang 10-12 menit itu sangat mengganggu pertandingan. Tapi 5, 6, 7 menit injury time itu normal kalau memang ada kejadian-kejadian yang membuat pertandingan harus terhenti. Seperti halnya kehadiran VAR itu kan memang membuat cukup lama ya waktu untuk mengecek misalkan kartu merah atau gol. Nah, tambahan 3 menit, 4 menit, 5 menit itu biasa. Tapi memang yang jadi pertanyaan adalah wasit keempat sudah memberikan tambahan waktu 6 menit, tidak ada kejadian istimewa, tidak ada permainan yang berhenti cukup lama untuk kemudian wasit asal Oman ini memberikan tambahan waktu sampai 99, 90 tambah 9, lalu kemudian selesai pertandingan ketika tuan rumah Bahrain menyeimbangkan kedudukan. Ini yang Oke. sudah awal kita antisipasi, sudah awal waspadai ya, karena teror itu, provokasi itu tidak hanya dari penonton, dari pemain dan dari wasit itu sudah sudah ramai dibicarakan lah sebelum pertandingan. Oke, Bung Wesley, jika kita berandai-andai, misalkan pada akhirnya terbukti ada kecurangan oleh wasit, nih, apakah nanti regulasinya pertandingan diulang atau bagaimana? Diskualifikasi atau gimana sebenarnya? Belum pernah yang saya dengar ada kejadian, bahkan ke Euro dulu pernah seharusnya offside, tidak offside, tapi gol, tidak ada pertandingan yang dibatalkan. Hanya emang evaluasi kepada kinerja wasit. Disinilah yang merugikan kita. Apapun hasil evaluasi wasit, Federasi Asia atau FIFA terhadap wasit tidak mengubah pertandingan. Ini yang menyesalkan bagi kita ya. Tapi fokus itu sudahlah, kita dapat 1 poin, kita harus tambah lagi semangatnya untuk tambahin 3 poin dari laga berikut tanggal 15. Oke, Bung, kalau melihat tadi malam ini eh, timnas Indonesia memberikan salah satu permainan yang begitu istimewa, tapi dari Anda sebagai seorang pengamat, evaluasi atau catatan tadi pertandingan tadi malam seperti apa yang mungkin bisa memberikan perkembangan selanjutnya? Iya, pertanyaan saya sangat menarik ini, lalu juga menjadi pertanyaan saya. Melawan Arab kita menerima 18 tembakan, hasilnya 1-1. Menghadapi Australia kita menghadapi 19 tembakan. Di kandang sendiri hasilnya 0-0. Babak pertama kemarin lawan Bahrain, kita nyaris menyelesaikan babak pertama tanpa tembakan ya. Lawan bisa menembak 10 kali, 2 target, kita mengakhiri pertandingan dengan 1 tembakan dan kemudian menjadi gol. Bahwa sampai 45 menit waktu berjalan kita tidak melakukan tembakan serangan sama sekali. Pertahanan kita harus kita akui jempol. Tapi ini PR bagi Sintayong bagaimana mengalirkan bola lebih sering ke pertahanan lawan dan variasi-variasi permainan serangan. PR karena organisasi kita bagus ya, 6 kali juara 6 kali tim yang tampil Piala Dunia, Arab Saudi, Australia, kita tidak bisa dikalahkan. Bung, ini jadwalnya setelah ini bersama akan melawan Tiongkok. Apakah Tiongkok Ya. bisa merupakan sebuah kekuatan yang harusnya diwaspadai oleh Indonesia atau bagaimana sebenarnya? Nah, lawan kita berikutnya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja nih Bung Mario. Ini perlu paracetamol ya, nggak demam nih si Tiongkok ini atau Cina ini. Karena mereka sudah kebobolan 12 kali, hanya kemasukan 2 kali. Itu pun tidak bisa dianggap sebuah permainan yang membaik seperti halnya Cina atau Tiongkok zaman-zaman dahulu beberapa lalu. Jadi momentum kali ini adalah kita mendapatkan poin, tinggal bagaimana meningkatkan intensitas serangan. Lawan kita sudah menelan kekalahan, bahkan telak ya 0-7 dari Jepang, kemudian kalah 1-2 dari Arab, pernah sempat mencetak gol 1 sebelum kalah 1-3 lawan Australia. Yang waspada, yang kita wajib waspada adalah Cina atau Tiongkok ini bisa mencetak gol ketika kita terlalu terbuka ruang permainannya. Nah, ruang permainan kita tertutup nih sudah. Tapi bagaimana kita lebih dekat ke gawang lawan itu menjadi PR di pertandingan berikut. Bung, ini Indonesia bersama Jepang jadi tim yang belum pernah kalah. Artinya untuk bisa lolos sisa laga kandang ini harus diakhiri dengan kemenangan atau bagaimana? Setelah partai away kita nanti di November 2 kali home menghadapi Jepang dan Saudi. Bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan poin dari 2 tim yang pelanggaran
Piala Dunia ini. Jadi fokus dulu kita menghadapi Cina atau Tiongkok, karena prediksi saya peringkat 3-4 itu akan jadi rebutan 3 negara ini, Bahrain, kita maupun Australia, karena 1-2 itu perebutannya antara Jepang dan Arab Saudi. Apakah mungkin terbalik? Mungkin saja. Seandainya kita kemarin menang lawan Bahrain, kan kita bisa berada di posisi untuk sementara, di posisi atas. Tapi partai away ini harus kita amankan untuk 2 home yang sangat berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Oke Bung Wesley, semoga evaluasi yang disampaikan ini bisa memberikan sedikit masukan pada perkembangan timnas Indonesia kita, sehingga pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia nantinya, pertandingan berikutnya, Indonesia, Garuda bisa menang dan memetik hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Bung Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola